Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Penerapan Ilmu Biologi Sel pada Kesehatan Masyarakat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Asriani Vidya, Hapsari Diah, saya sendiri, Aini Al-Fatihah Nugraning, Nabila Agustin, dan Syafiq Nabila. Pendahuluan. Latar belakang. Biologi atau sitologi adalah salah satu cabang biologi yang secara khusus mempelajari tentang sel dengan memanfaatkan penggunaan lensa optik dan mikroskop. Melalui perkembangan biologi yang mencakup berbagai cabang ilmu seperti anatomi, fisiologi, mikrobiologi, dan patologi. Saat ini banyak persoalan kedokteran yang telah ditemukan jawabannya. Para dokter dapat melakukan pencegahan dan penyembuhan berbagai penyakit yang dihadapi oleh manusia. Karena perkembangan biologi, memanfaatkan teknologi biologi sel dalam menunjang perkembangan dunia kedokteran yang semakin maju. Tujuan yang pertama adalah mengetahui isi dari artikel tentang penerapan ilmu biologi sel pada kesehatan masyarakat. Yang kedua, mengetahui kesamaan artikel yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, mengetahui bagaimana relevansi biologi sel dengan kesehatan masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Syafiq Nabila. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai pembahasan. Next. Artikel pertama dengan judul Hubungan biosel dengan bioteknologi dalam bidang kedokteran. Artikel ini menjelaskan tentang penerapan biosel dengan bioteknologi dalam bidang kedokteran. Misalnya, bioteknologi dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, di antaranya pembuatan antibodi monoklonal, terapi gen, dan produksi hormon. Antibodi monoklonal dihasilkan melalui fusi atau penggabungan antara sel limfosit B dan sel mieloma sehingga menghasilkan sel hibridoma. Pada umumnya, antibodi monoklonal yang dihasilkan berfungsi untuk mengatasi penyakit kanker. Terapi gen merupakan rekayasa genetik yang dilakukan untuk memperbaiki kelainan genetik secara individual. Terapi gen telah dilakukan pada pasien penyakit kanker seperti kanker paru-paru, tumor otak, dan lain-lain. Salah satu hormon yang merupakan produk bioteknologi adalah hormon insulin. Insulin yang dihasilkan melalui teknik DNA rekombinan dapat digunakan untuk mengontrol kadar gula dalam darah pada pasien diabetes mellitus. Next. Artikel kedua dengan judul Pemanfaatan Teknologi Biologi Sel dalam Dunia Kedokteran Modern. Bioteknologi kedokteran di masa depan akan semakin meningkat sejalan dengan adanya penemuan-penemuan baru di dunia kedokteran, juga semakin maju dengan penggunaan biomolekuler untuk kebutuhan manusia modern dalam bidang kedokteran berperan penting dalam diagnosis, pengobatan, dan rekayasa genetik. Rekayasa genetika adalah prosedur dasar dalam menghasilkan suatu produk bioteknologi yang umum. Rekayasa genetika melakukan modifikasi pada makhluk hidup melalui transfer gen. Selain itu, juga dimanfaatkan untuk pembentukan hormon insulin. Hormon insulin dikeluarkan kelenjar pankreas dan berfungsi mengatur kadar glukosa darah. Penderita diabetes mellitus tidak mampu memproduksi insulin. Hormon insulin dapat dihasilkan dari teknik rekayasa genetika dengan teknologi plasmid yang berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah. Produksi insulin dapat dilakukan dengan mentransplantasikan gen-gen pengendali hormon tersebut ke plasmid bakteri dan memindahkan gen insulin manusia ke dalam bakteri sudah dapat diperoleh, yaitu melalui bakteri-bakteri yang tumbuh dengan metode fermentasi. Pemanfaatan bioteknologi juga dimanfaatkan untuk pembuatan vaksin, antibiotik, cloning, dan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Hapsari. Silakan. Oke, terima kasih Syafiq. Selanjutnya
Artikel ketiga dengan judul Aspek Biologi Sel T Regulator CD4+, CD25+ pada transplantasi sumsum tulang. Artikel ini menjelaskan tentang penggunaan sel T regulator CD4+, CD25 yang merupakan komponen utama yang mendukung hasil terselenggaranya homeostatis normal pada transplantasi sumsum tulang. Para ilmuwan menemukan persamaan pandang bahwa sel T ini mempunyai afinitas ikatan yang tinggi dengan MHC kelas 1 dan hampir menjadi target seleksi negatif. Mengingat seleksi klon TRAC berada pada afinitas MHC kelas 1 yang tinggi, TRAC mempunyai kecenderungan menjadi sel reaktif. Sifat ini sangat penting karena salah satu mekanisme kerja TRAC adalah menarget dan mengontrol sel autoreaktif dengan cara kontak antar sel. Pada kasus terjadinya kanker darah, terbukti bahwa sel-sel T matur yang dianggap sebagai sel kontaminan ternyata sangat dibutuhkan untuk memusnahkan sel-sel kanker darah yang tersisa, yang selanjutnya dikenal dengan istilah GPL. CD4+, CD25+, FOXP3+ merupakan marker yang paling tepat untuk menunjuk sel T regulator. Sel T regulator baik yang berasal dari isolasi langsung ataupun yang dikembangkan in vitro mempunyai daya regulasi yang sangat baik. Sel T regulator dapat membantu engraftment donor pada host dan mengatasi atau setidaknya menunda GPHD. Sel T regulator tidak saja menekan aktivitas sel-sel aloreaktif, namun juga menekan semua sel-sel efektor yang normalnya berguna untuk mengatasi infeksi. Jumlah sel T regulator yang diaplikasi untuk terapi merupakan faktor penting agar GPHD maupun rejeksi dapat teratasi, namun sistem imun tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nabilah. Kesamaan ketiga artikel yaitu berdasarkan pembahasan mengenai 3 buah artikel tersebut, maka dapat ditemukan kesamaan antara satu artikel dengan yang lainnya. Kesamaan tersebut adalah ketiganya sama-sama berkaitan dengan biologi sel, di mana ilmu ini berperan penting dalam dunia kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat. Pada artikel pertama membahas mengenai penerapan biosel dengan bioteknologi dalam bidang kedokteran. Artikel kedua membahas mengenai bioteknologi banyak dimanfaatkan di berbagai bidang, salah satunya pada kedokteran modern. Pada artikel ketiga membahas mengenai penggunaan sel T regulator CD4+, CD25, yang merupakan komponen utama yang mendukung hasil terselenggaranya homeostatis normal pada transplantasi sumsum tulang. Relevansi biologi sel dan kesehatan. Berdasarkan pengertiannya, biologi sel adalah salah satu cabang biologi yang secara khusus mempelajari tentang sel dengan memanfaatkan penggunaan lensa optik dan mikroskop. Dari ketiga yang sudah dibahas tersebut, jelas bahwa biologi sel mempunyai peran yang penting bagi kesehatan. Dengan adanya biologi sel, para dokter maupun staf medis lain dapat melakukan pencegahan dan penyembuhan berbagai penyakit yang dihadapi oleh manusia dengan lebih mudah. Selain itu, kedepannya teknologi biologi sel dalam perkembangan dunia kedokteran yang semakin maju dari tahun ke tahun dan akan semakin banyak penemuan-penemuan baru yang lebih memudahkan dalam pekerjaan para dokter dan staf medis. Yang berikutnya dilanjutkan oleh Asri. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan mengenai 3 buah artikel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketiganya sama-sama berkaitan dengan biologi sel, di mana ilmu ini berperan penting dalam dunia kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat. Pada artikel pertama membahas mengenai penerapan biosel dengan bioteknologi dalam bidang kedokteran. Artikel kedua membahas mengenai bioteknologi banyak dimanfaatkan di berbagai bidang, salah satunya pada kedokteran modern. Pada artikel ketiga membahas mengenai penggunaan sel T regulator CD4+, CD25 yang merupakan komponen utama yang mendukung hasil terselenggaranya homeostatis normal pada transplantasi sumsum tulang. Dari ketiga artikel yang sudah dibahas tersebut, jelas bahwa biologi sel mempunyai peran penting bagi kesehatan. Dengan adanya biologi sel, para dokter maupun staf medis lain dapat melakukan pencegahan dan penyembuhan berbagai penyakit yang dihadapi oleh manusia dengan lebih mudah. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan?
pertanyaan dari Nur Anissa. Izin bertanya di artikel. Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara kerja dari terapi gen, yaitu dengan menggunakan prinsip rekombinasi DNA. Prinsip pengerjaannya sama dengan teknik rekomendasi DNA pada umumnya, di mana alel normal disiapkan ke dalam sel-sel somatis pada anak-anak dan dewasa. Sel-sel germ yang memproduksi gamet atau sel-sel embrio. Terapi gen telah dilakukan pada pasien penyakit kanker seperti kanker paru-paru, tumor otak, dan lain-lain. Bagaimana, apakah bisa dipahami? Baik. Apakah ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 8.